Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan tentang hasil kerja kita, yaitu menganalisis penerapan e-commerce Indomaret Klik Indomaret. Sebelumnya perkenalkan, kami beranggotakan dari yang pertama itu ada Nilam Rahmatika, yang kedua ada Muhammad Rizky Cahaya Putra, yang ketiga ada Rizky Putra Nasrullah, dan terakhir ada saya Iqbal Pratama. Oke, next. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Profil perusahaan. Sebuah perusahaan retail yang dibawa tangani oleh PT Indomarko Prismatama dengan menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Toko pertama didirikan di Ancol pada tanggal 20 Juni 1988. Saat ini Indomaret sudah tersebar dan memiliki gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah gerai sebanyak 16.000. Oke, slide selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Niki. Kepada beliau dipersilakan. Ya, oke. Selanjutnya ada pengertian dari sistem informasi manajemen, yaitu adalah merupakan sekumpulan proses pengumpulan, pengolahan data, dan menganalisis dengan bantuan teknologi bertujuan untuk memudahkan proses bisnis dalam suatu organisasi. Nah, yang selanjutnya ada manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan akurasi data, yaitu data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena dapat berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan strategis. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan pengolahan data dengan teknologi akan memberikan sebuah data yang akurat dan dapat digunakan secara real time. Yang kedua itu adalah mempermudah koordinasi. Penyediaan layanan sistem informasi manajemen mempermudah koordinasi karena dapat mempermudahnya proses pertukaran informasi pada setiap divisi organisasi secara aktif dan efisien. Yang ketiga, itu meningkatkan kualitas SDM. Keunggulan SDM ini harus didampingi oleh kemampuan teknologi disebabkan karena SDM dan teknologi yang unggul akan membuat organisasi bisnis menjadi besar dan sukses. Nah, yang terakhir itu ada menekan biaya operasional perusahaan. Yaitu biaya operasional perusahaan dapat berkurang karena adanya penerapan sistem informasi, human error dapat diminimalisir dengan adanya teknologi. Maka dari itu, perusahaan dapat meminimalisir biaya operasionalnya. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian dari e-commerce. Itu adalah merupakan website atau aplikasi yang menyediakan tempat untuk para pelaku bisnis online yang ingin menjual produk dagangannya. Lewat marketplace ini, para pembeli dapat menemukan berbagai jenis barang yang dia inginkan dari berbagai macam online shop. Selanjutnya akan dijelaskan dan dibacakan oleh Saudari Nilam. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tipe-tipe dari e-commerce. Yang pertama itu ada business to business, merupakan tipe bisnis yang fokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Sedangkan ada business to consumer, merupakan bisnis dengan menjual jasa atau produk kepada individu konsumen dengan platform online. Selanjutnya ada customer to business, yaitu konsumen atau end use yang menyediakan produk atau layanannya kepada perusahaan. Terus ada business to government, merupakan bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Selanjutnya ada customer to government, merupakan transaksi yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada model bisnis pada Klik Indomaret, yaitu model bisnis pada Indomaret, yaitu model bisnis B2C atau business to consumer. Nah, model B2C ini merupakan mereka yang menjual produk atau jasa secara langsung kepada pribadi atau pelanggannya. Nah, B2C ini juga melakukan transaksi dengan menggunakan internet, biasanya melakukan transaksi dengan menggunakan portal jual beli. B2C ini juga berfokus kepada penjualan secara langsung antara pelaku bisnis dan konsumen melalui situs yang disebut dengan portal situs e-commerce. Ciri khas dari bisnis ini yaitu memiliki volume pembelian yang lebih rendah dan harga produk akan lebih tinggi daripada
2B atau business to business karena pangsa pasarnya hanya pembeli atau konsumen akhir. Oke, bisa di next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Rizky Cahya Putra. Oke, selanjutnya ada macam-macam penerapan dari sistem informasi. Nah, yang pertama ada transaction process system, yaitu berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar, serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti inventaris dan juga bank. Nah, yang kedua ada ERP, yaitu digunakan untuk memanajemen dan mengelola data yang terintegrasi antar unit dalam perusahaan. Nah, yang ketiga ada supply chain management. Itu sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. Contohnya seperti manajemen suplai bahan baku dimulai dari pemasok, produsen, pengecer hingga konsumen. Nah, yang terakhir ada customer relationship management. Next, boleh. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan dan dibacakan oleh Saudara Iqbal. Silakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik umum sistem Indomaret. Sistem abstraknya. Point of sale sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan retail berguna untuk mempermudah proses transaksi. Point of sale ini seluruh sistem di Indomaret terintegrasi dengan komputer pusat retail Indomaret. Sistem point of sale pada Indomaret memiliki fitur khusus pembayaran klasifikasi khusus untuk jenis pembayaran ataupun tagihan yang ada di Indomaret. Oke, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari point of sale tersebut. Nah, keuntungan dari untuk Indomaret yang pertama itu mempermudah menghitung transaksi. Yang kedua itu ada mengurangi human error atau kesalahan dari karyawannya. Lalu dapat mengakses penjualan dengan mudah tanpa ribet. Dan selanjutnya memudahkan mengakses dan mengecek persediaan barang. Lalu mengakses data, produk, dan harga, mempermudah pengecekan persediaan barang. Lalu apa sih manfaat untuk dari konsumen? Yang pertama itu mempercepat perhitungan pembelanjaan. Lalu yang kedua, mengurangi kesalahan jumlah pembayaran. Dan yang terakhir, memudahkan konsumen dalam berbagai macam proses transaksi. Oke, next. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nilam. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ada penerapan dari e-commerce-nya Indomaret sendiri, yaitu klik Indomaret dengan tagline repot belanja bulanan, klik Indomaret aja. Oke, bisa di next. Latar belakang pengembangan klik Indomaret ini, yang pertama ada perkembangan teknologi informasi, perubahan aspek kehidupan sehari-hari, karena adanya internet, dan perubahan pola hidup. Nah, dengan latar belakang di sini tuh, dengan banyaknya alat komunikasi yang canggih dan juga internet, ini tuh banyak orang yang berinovasi dan mengembangkan e-commerce atau proses transaksi jual beli secara elektronik. Nah, dengan perubahan pola hidup masyarakat juga bisa untuk mengembangkan usaha seperti retail Indomaret untuk mengembangkan bisnisnya ke ranah elektronik. Oke, bisa di next. Gambaran umum klik Indomaret. Klik Indomaret merupakan sebuah inovasi pembelajaran online dan merupakan salah satu inovasi Indomaret berupa one-stop online store yang menyediakan berbagai kebutuhan. Fungsi dari klik Indomaret untuk konsumen, yang pertama ada kemudahan berbagai akses varian produk. Yang kedua ada kemudahan dan keamanan transaksi online. Lalu ada luas area jangkauan pengiriman. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping ini, kita tuh di sini bisa mengakses beberapa produk yang dijual di Indomaret, kayak kebutuhan sehari-hari. Terus di sini juga kita bisa beli nih kayak tiket buat perjalanan pesawat, kereta api.
Terus kita juga bisa kayak bayar tagihan listrik, terus PDAM gitu. Nah, kemudahan dan keamanan transaksinya juga udah terintegrasi. Di sini juga mudah banget lah buat melakukan transaksi di Klik Indomaret, bisa pakai m-banking, terus bisa pakai Shopee Pay, bisa pakai GoPay, dan kalau misalkan kita ngirim membeli suatu barang di Klik Indomaret ini tuh kita bisa mendapatkan produknya dengan mudah. Oke, bisa di next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizky Putra. Terima kasih kepada Saudara Nilam karena telah memberikan saya sebuah kesempatan untuk menjelaskan bagaimana cara berbelanja di Indomaret. Yang pertama, masuk ke akun Indomaret Anda atau daftar akun Klik Indomaret yang baru. Yang kedua, cari dan tambahkan produk yang Anda inginkan. Yang ketiga, lanjut halaman checkout dan periksa kembali pesanan yang Anda beli dalam keranjang belanja. Yang keempat, pilih promo jika ada. Yang kelima, memilih metode pengambilan. Yang keenam, memilih metode pembayaran. Lalu next. Yang ketujuh, email order konfirmasi. Yang kedelapan, pesanan Anda diterima. Value yang diberikan Indomaret terhadap konsumen. Ada 4, yaitu one stop online shop, yang kedua gratis biaya pengiriman, lalu ada secure e-payment, yang keempat pembayaran di semua gerai toko Indomaret. Di sini adalah 3 bukti gambar testimoni yang membeli online pada Klik Indomaret. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan setelah dianalisis dan dikaji bersama dengan kelompok kami bahwa inovasi Klik Indomaret mampu memberikan value bagi konsumennya. Standar penerapan sistem value bagi konsumennya, standar penerapan sistem inovasi manajemen pada Indomaret berfokus terhadap customer relationship management. Sejauh ini Indomaret telah membangun serta menjalankan fokus penerapan SIM-nya dengan baik dan dapat memberikan value serta efisiensi kepada konsumen. Kesuksesan penerapan ini dapat dilihat dari pemberian testimoni dari pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Indomaret. Oke, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.